Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kakak. Kamu semua sekali lagi ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kakak. Nah gitu dong, semangat. Nah dari kalian semua ada yang tahu nggak kakak ini dari mana? Nggak tahu. Baik, karena nggak tahu, perkenalkan kakak dari mahasiswa Kota Kemenkes Denpasar jurusan kebidanan. Perkenalkan kakak Ayu Gita, bisa dipanggil dengan Kak Gita, dan di sebelah kakaknya ada Kak Intan, bisa dipanggil Kak Intan. Halo Kak Intan. Nah yang di pojok sana ada Kak Pina. Nah di sini kakak akan menyampaikan tingginya pernikahan dini pada remaja putri kurang dari 20 tahun. Nah sebelumnya adik ini usianya berapa? 15. Wah, ada yang 15, ada yang 14, masih kecil-kecil ya. Terus di sini ada nggak yang kepikiran buat nikah muda? Ya, jangan dulu ya, fokus belajar dulu. Nah, yang akan menjelaskan pernikahan ini itu merupakan pernikahan pada remaja di usia di bawah 20 tahun. Nah, yang di sini tuh seharusnya belum siap ya untuk menikah. Masa ini juga rentan terhadap risiko kehamilan karena pernikahan usia muda. Nah, pernikahan ini tuh bisa banget menyebabkan keguguran, persalinan prematur, dan juga berat bayi lahir rendah atau BBLN. Di sini juga pernikahan remaja yang di bawah 20 tahun itu juga bisa menyebabkan kelainan bawaan terhadap janin yang akan dilahirkan, dan juga kejadian infeksi, anemia, keracunan kehamilan, dan juga kematian, dan juga karena rendahnya kesadaran dan pengetahuan dari orang tua terhadap dampak dan resiko yang timbul dari pernikahan dini, baik secara segi fisik dan juga mental, sosial maupun psikologisnya. Selain itu ada juga anggapan nih dari masyarakat bahwa ternyata pernikahan anak perempuan itu lebih cepat dapat mengangkat perekonomian keluarga. Kalian setuju nggak? Ya, karena itu adalah statement yang sangat tidak masuk akal ya adik-adik, serta adanya juga budaya yang dianut sejak lama, yaitu menjodohkan anak yang sudah mulai dilakukan saat anak tersebut masih dalam kategori anak-anak. Kalian pasti banyak tahu kan, banyak mendengar juga kalau misalkan ada orang tua yang menjodohkan anaknya di usia 10 tahun, 11 tahun. Nah, ada juga faktor-faktor nih yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Dari kalian ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Nah, nggak ada yang tahu ya. Nah, yang pertama itu ada karena budaya dan juga adat. Bisa kalian simak karena tradisi menikah muda itu bisa diikuti karena jejak orang tua. Mungkin kalian berpikir, oh orang tua saya nikahnya umur 19 tahun, jadi saya bisa nih nikah umur di usia 19 tahun. Terus yang kedua tuh adanya mewajibkan menerima pinangan. Itu bisa ada di adat-adat dari daerah-daerah tertentu ya. Yang terakhir itu ada tekanan sosial. Nah yang kedua, apa tadi? Orang tua. Ya betul, karena orang tua seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu karena dijodohkan atau dipaksa menikah demi nama baik. Yang kedua itu ada kekhawatiran pergaulan bebas dan pengetahuan orang tua yang rendah. Nah yang ketiga ada apa adik? Ekonomi. Ya yang ketiga itu ada ekonomi, karena keluarga miskin menikahkan anak untuk mengurangi beban ekonomi yang diharapkan memperbaiki ekonomi setelah menikah. Nah yang keempat itu ada pendidikan. Nah pendidikan rendah seperti
statement yang salah ya adik-adik, karena perempuan berhak untuk melanjutkan sekolahnya sampai perguruan tinggi. Nah, yang kelima itu ada faktor individu, kematangan fisik, psikis, dorongan seksual, pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah. Baik, sebelum kita lanjut ke penyampaian materi, kakak punya video nih buat kalian. Mohon disimak ya.
Tidak ada ya. Jadi kakak jelaskan di sini ya. Jadi dampak dari pernikahan dini itu ada angka kematian ibu dan bayi. Jadi menurut WHO, oke, jadi kakak jelaskan di sini ya. Angka kematian ibu dan bayi. Menurut data WHO, komplikasi kehamilan dan persalinan adalah penyebab utama kematian anak perempuan berusia 15 sampai 19 tahun. Jadi di sini kalian masih berumur 14 sampai 16 tahun ya. Oke, jadi bayi yang dilahirkan dari ibu remaja juga memiliki resiko berat badan lahir rendah seperti kelainan prematur dan komplikasi kesehatan jangka panjang. Jadi selanjutnya adalah masalah psikologis, adanya ketidaksiapan mental dan psikologis, perkembangan emosional terganggu dan risiko gangguan mental. Next slide. Baik, di sini adalah masalah pendidikan, ada yang putus sekolah. Jadi kalian kan nggak mau putus sekolah? Oke, jadi kakak sarankan untuk menghindari yang namanya pergaulan bebas dan hubungan seksual yang bebas ya. Selanjutnya adalah hilangnya kesempatan pengembangan diri dan rendahnya kualifikasi kerja. Selanjutnya ada masalah keluarga. Jadi nanti isi dampaknya bisa menyebabkan tingginya risiko perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, pengasuhan anak yang suboptimal dan disfungsi dari keluarga. Next slide. Oke, di sini apakah ada yang ingin bertanya? Oke, sana ya. Sebelumnya kasih apresiasi dulu untuk temannya. Baik. Halo semuanya. Ya, namaku Ina. Di sini aku masih kelas 3 SMP. Jadi aku mau nanya ke kakak. Tadi kan udah dijelasin dampak dari pernikahan dini itu. Jadi untuk upaya penanganannya itu seperti apa ya kak untuk kita remaja-remaja putih ini? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Tepuk tangan sekali lagi untuk anak-anaknya ya. Nah, kebetulan banget nih, kakak selanjutnya akan menjelaskan bagaimana cara menghindari pernikahan dini. Jadi kita bisa disimak ya penjelasannya. Bahkan untuk Kak Tina menjelaskan. Baik, selanjutnya kakak akan bantu menjelaskan bagaimana cara menghindari pernikahan dini. Next slide. Nah, di sini ada beberapa upaya pencegahan pernikahan dini. Nah, yang pertama itu ada edukasi seksualitas dan kesehatan reproduksi. Nah, di sini memberikan pemahaman sejak dini tentang kesehatan reproduksi, pubertas, risiko kehamilan usia muda, dan tanggung jawab dalam hubungan membantu remaja membuat keputusan yang lebih bijak. Edukasi ini harus disampaikan dengan bahasa yang sesuai usia agar remaja memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan fisik dan mental. Nah, selanjutnya yang kedua, adik-adik, apa yang kalian bisa baca di depan? Nah, yang kedua itu upayanya itu ya adalah peningkatan kesadaran tentang dampak pernikahan dini. Nah, kesadaran ini akan menumbuhkan sikap kritis sehingga mereka mampu menolak tekanan dari lingkungan. Nah, seperti contohnya itu, misalnya kalau kalian ada yang mengajak untuk menikah dini, kalian bisa menolak itu sangat keras ya adik-adik ya. Nah, yang ketiga apa adik-adik? Nah, di sini sangat penting sekali penguatan peran keluarga, yaitu komunikasi terbuka, dukungan pendidikan, dan teladan positif. Nah, selanjutnya itu ada peran sekolah. Nah, di mana peran sekolah ini sangat penting, yaitu untuk mendukung life skill bertambah, bimbingan guru, konselor, dan pengembangan potensi juga. Nah, selanjutnya ada penyuluhan media sosial dan komunitas, di mana ada berbentuk seperti kampanye digital, seminar, diskusi remaja, peer edukator. Nah, selanjutnya Pak Dede yang nomor 6. Nah, selanjutnya itu ada penguatan nilai diri dan life skill, yang dimana kemampuan menolak tekanan, kontrol diri, dan batasan hubungan itu sangat amat penting adik-adik. Nah, selanjutnya itu ada dukungan kebijakan, yang dimana penegakan batas usia menikah dan akses pendidikan yang merata.
kita bisa mengikuti kebijakan pemerintah yang dimana menikah di atas usia 20 tahun ya adik-adik ya. Nah yang terakhir apa adik-adik semuanya? Pemberdayaan ekonomi. Nah di sini yang terakhir itu pemberdayaan ekonomi yang dimana program ekonomi keluarga dan pelatihan keterampilan remaja itu sangat amat penting untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia dini adik-adik ya. Nah karena materi sudah selesai, apakah adik Ina sudah paham tentang upaya pencegahan pernikahan dini adiknya? Nah baik, karena materi sudah selesai, kakak akan kembalikan ke Kak Gita ya. Baik, terima kasih untuk Kak Anita dan juga Kak Vina. Kasih tepuk tangannya dulu. Nah, dari penyampaian yang sudah disampaikan oleh Kak Anita dan juga Kak Vina, ada nggak pertanyaan mengenai materi yang sudah dibawakan? Nah, karena nggak ada, kakak-kakak yang akan bertanya ke kalian ya. Nah, yang pertama, ada yang tahu nggak dampak-dampak dari pernikahan dini? Aduh, ya betul. Lagi ada nggak yang tahu? Iya betul. Kakak ingatnya? Iya betul. Masalah psikologis. Ada yang tahu lagi nggak? Apa ya? Kematian ibu. Iya betul, kematian ibu. Masalah ekonomi. Iya betul, masalah kematian janin. Oh ada apa? Kematian janin. Iya betul, kematian janin. Baik, prematur. Apa lagi ayo? Bayinya lahir cepat. Iya betul, kelahiran prematur ya. Ada yang tahu lagi nggak jawabannya? Nah, apa nih? Bayi dengan berat lahir rendah. Iya betul, bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR. Ada yang tahu lagi? Karena jawaban kalian udah bagus banget nih, kalian udah mengerti apa yang disampaikan oleh kakak-kakaknya tadi. Sekarang kita tepuk tangan dulu. Nah, dapat kesimpulan dari pencegahan pernikahan ini itu memerlukan energi antara pendidikan, keluarga, sekolah, komunitas, dan juga kebijakan pemerintah. Dengan memberikan pemahaman yang benar dan lingkungan yang mendukung, remaja dapat lebih mampu membuat keputusan yang sehat dan terhindar dari risiko pernikahan dini. Edukasi berkelanjutan sangat penting agar remaja menyadari bahwa masa depan mereka lebih berharga daripada keputusan tergesa-gesa yang belum sesuai dengan kesiapan mereka. Nah, sekian yang dapat kakak sampaikan dari penyampaian pernikahan dini. Semoga ini bisa menjadi bekal untuk kalian ke depannya ya. Sebelum kakak akhiri, kakak punya slogan. Kita lihat di situ ya. Siapkan mimpi bukan pernikahan ini. Kakak kita sampai 3 ya. 1, 2, 3.